Dewa Obat Terkuat, Bab 541. Ouyang Yi mengatakannya dengan nada meremehkan. Tampaknya keluarga Lin bertanggung jawab atas kehancuran keluarga Lin, meskipun alasannya adalah karena mereka terlalu kuat dan memicu kemarahan publik. Seseorang yang terlalu kuat akan membuat orang takut padanya, tapi kekuatan yang terlalu kuat akan membuat orang lain takut. Dia melirik Tuan Yang, jangan bicara tentang masa lalu. Benar dan salah tidak ada artinya. Tapi sekarang, menurutku ada masalah dengan situasi di kota utara. Memang ada masalah. Tuan Yang mengangguk, tetapi siapa di baliknya? Jika keluarga kaya benar-benar melakukan intervensi, atau bahkan seseorang melakukannya dengan sengaja, itu bukanlah kabar baik. Tapi siapa itu? Meskipun 4 keluarga terkaya di kota utara telah hidup damai dan harmonis selama bertahun-tahun, hal itu karena tidak ada kepentingan besar yang terlibat. Bahkan penjaga Ouyang Yi sudah mati sekarang. Jika mereka tidak memperhatikannya, mereka mungkin mendapat masalah lain. Yang lebih penting adalah Sun Hatta bisa mengontrol buku besar yang dia gunakan untuk mentransfer keuntungan ke keluarga Ou-nya. Benda ini harus dibawa kembali, dan Sun Hatta harus mati. Masalah ini harus diselesaikan. Prioritas utama adalah menyelesaikan Sun Hatta. Ouyang Yi melirik Tuan Yang, artinya dia ingin Tuan Yang melakukannya sendiri. Sesuatu yang sangat penting tidak bisa salah lagi. Dia awalnya hanya ingin membunuh Sun Hatta, lagi pula, Sun Hatta adalah satu-satunya yang memiliki kontak dengan keluarga Ou, tapi sekarang tampaknya seluruh keluarga Sun tidak boleh selamat, jangan sampai ada yang lolos. Ouyang Yi menduga Sun Hatta tidak berani menyerahkan buku rekeningnya dengan mudah, karena melibatkan keluarga kaya raya seperti mereka. Mereka adalah kekuatan paling kuat di kota utara ini. Selama buku rekening masih di tangan Sun Hatta, untuk saat ini tidak akan berdampak apa-apa. Membunuh Sun Hatta dan menghancurkan keluarga Sun akan sama seperti keluarga Lin saat itu, berarti tidak ada rahasia yang akan bocor. Tuan Yang mengangkat kepalanya, menatap ke arah Ouyang Yi, dan mengangguk dengan lembut. Aku akan melakukannya sendiri. Dia tahu apa maksud Ouyang Yi. Kalau begitu, Lao Yang. Ouyang Yi menangkupkan tangannya dan berkata, Ouyang Yi harus menjaga rasa hormat terhadap master seni bela diri super dan tidak berani berlebihan. Tuan Yang tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Ouyang Yi memanggil beberapa orang kepercayaannya lagi. Keluarga Sun tidak bisa tinggal lagi. Anda dapat mengambil tindakan. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, dalam waktu seminggu, saya ingin keluarga Sun menghilang dari utara. Apakah Anda mengerti? Ya, setelah melakukan pengaturan tersebut, Ouyang Yi merasa semuanya telah diatur, namun masih ada perasaan ada yang terlewat. Sepertinya ada sesuatu yang tidak dia pikirkan, tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak tahu apa yang salah. Saya belum pernah merasakan hal ini selama bertahun-tahun. Siapa itu? Dalam pikirannya, dia sebenarnya telah memeriksa semua kemungkinan tersangka, termasuk anggota inti dari 3 keluarga kaya raya lainnya, tapi sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang yakin. Bahkan ada eksistensi di level lain, tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengambil tindakan. Dong dong dong, ada ketukan di pintu ruang belajar. Ouyang Yi memulihkan pikirannya. Ayah, ini aku. Datang. Ouyang Lixiong membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat Tuan Yang masuk dan keluar, dan melihat beberapa orang kepercayaan Ouyang Yi masuk dan keluar, dia tahu sesuatu pasti telah terjadi, dan itu bukan masalah besar. Jika tidak, mengapa beberapa orang penting seperti itu muncul bersama? Bagaimana kabarmu? Kamu baru saja kembali ke utara. Apakah kamu masih terbiasa? Tidak ada yang membuat saya tidak bisa membiasakan diri, dan saya tidak akan tinggal di utara terlalu lama. Ouyang Lixiong tersenyum, yayasan saya masih di luar negeri. Mengelola dengan baik di luar negeri adalah hal terpenting bagi saya. Ouyang Yi mengangguk dan menghela nafas lagi. Dia berjalan ke arah Ouyang Lixiong, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Katanya perempuan tidak bisa melanjutkan kuliah, begitu pula bila anak laki-lakinya sudah besar. Kalau kamu ingin berkarir, aku mendukungmu. Tentu saja, aku tidak bisa mengikatmu ke utara. Tapi Lixiong, kamu harus ingat bahwa yayasan kita bukan di luar negeri, tapi di utara. Apa kamu mengerti? Sebagai salah satu dari 4 keluarga terkaya, keluarga Ou tidak bisa meninggalkan utara. Aku mengerti, ayah. Ouyang Lixiong mengangguk, keluarga kaya raya bukan hanya suatu kehormatan, tetapi juga tanggung jawab. Saya mengetahui hal ini dengan sangat baik. Keluarga Ou tidak bisa meninggalkan wilayah utara, begitu pula dengan 3 keluarga lainnya. Yang terbaik adalah kepala keluarga dan anggota inti mereka tetap tinggal di utara. Selalu ada seseorang yang mengawasi di atas. Ngomong-ngomong, ayah, kali ini aku kembali untuk proyek itu. Ouyang Lixiong berkata, jika kita berhasil, keluarga Ou kita akan mampu berdiri lebih kokoh di utara. Ouyang Yi tidak berkata apa-apa. Dia meremehkan proyek semacam itu dan tidak peduli dengan manfaatnya,
Tetapi Ouyang Lixiong ingin membuktikan dirinya dan perlu melakukan sesuatu untuk mencapai hasil yang luar biasa. Kurangnya uang. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak mengajari Anda untuk tidak berinvestasi dengan uang Anda sendiri, tetapi memanfaatkan situasi, menggunakan uang orang lain untuk berinvestasi dan menghasilkan uang, dan membiarkan orang lain menanggung risikonya. Kami hanya fokus pada keuntungan. Filosofi mereka, bagi orang luar, hanyalah sekedar bandit dan perampok. Namun bagi mereka, hal tersebut adalah hal yang lumrah. Mereka bahkan sudah menggunakan ide tersebut selama puluhan tahun dan tidak pernah salah. Aku tahu, ini bukan kekurangan uang. Ouyang Lixiong tersenyum dan berkata, kami melewatkan beberapa subjek ujian. Meskipun Tuan Yang dan yang lainnya adalah ahli seni bela diri, mereka masih tua. Berapa tahun lagi yang mereka miliki? Orang-orang yang mereka latih mungkin tidak bisa diandalkan. Dia berkata terus terang, Ayah, ketika saya mengambil kendali keluarga O, apakah menurut Anda mereka akan tetap menyerah kepada saya? Jadi saya harus membangun kekuatan saya sendiri dan memiliki orang-orang yang mau bekerja untuk saya. Ini adalah apa yang dia pikirkan, dan ini bukan pertama kalinya dia memberitahu Ouyang Yi. Ouyang Yi tidak setuju dengan pandangan ini, namun dia tidak langsung menghentikan ide Ouyang Lixiong dan memberinya kesempatan untuk mencobanya. Ini bukan hal yang perlu kamu khawatirkan. Dia berkata dengan tenang, yang paling penting bagimu sekarang adalah berpikir jernih tentang apa yang akan kamu lakukan dan apa yang bisa kamu lakukan di masa depan. Masa depan keluarga O pasti akan menjadi milikmu, tapi kamu harus memikirkan baik-baik seperti apa. Situasi yang bisa Anda bawa ke keluarga O tinggi. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan oleh ayah dan anak. Dia hanyalah seorang anak laki-laki. Masa depan keluarga O pasti akan diserahkan kepada Ouyang Lixiong. Setidaknya 100 tahun yang lalu, ia harus memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Ya, aku mengerti, ayah. Ouyang Lixiong tidak banyak bicara, ini sudah larut, ayah, kamu harus tidur lebih awal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar. Ouyang Yi tahu anak ini pasti marah, atau setidaknya tidak puas dengan jawabannya. Emosinya sama persis seperti saat aku masih muda. Ia menghela nafas, tetapi seperti apa lingkungan saat itu, dan seperti apa lingkungan sekarang. Jika Anda tidak mengejar hal-hal baru, Anda akan memiliki peluang. Jika memungkinkan, itu hanya berbahaya. Bab 542. Generasi muda mungkin tidak dapat memahami gagasan generasi tua mereka. Ouyang Yi tidak banyak bicara. Waktu yang berbeda memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi pada dasarnya, dia percaya bahwa putranya dapat membedakannya dan tidak akan ada masalah. Yang paling penting sekarang adalah menangani masalah ini dengan baik di utara, atau setidaknya memperjelas masalahnya. Dia harus mencari tahu siapa dalang di balik ini dan ingin memulai perkelahian. Dia harus berhati-hati di utara, bahkan jika mereka adalah keluarga kaya raya. Bukankah keluarga Lin adalah keluarga kaya raya saat itu? Bahkan yang paling kuat pun menjadi abu dalam semalam. Ouyang Yi telah meminta Tuan Yang untuk menyelidikinya secara langsung, jadi dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Dia hanya akan menunggu sampai Sun Hao mati dan orang di belakangnya ditangkap, lalu dia akan mengambil tindakan pencegahan lainnya. Saat ini, Sun Hata pasti mengetahui bahwa Ouyang Yi bertekad untuk membunuhnya. Tapi jika dia memilih untuk mengikuti Lin Yi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mati, tapi bagaimana jika dia selamat? Dia bertaruh bahwa Lin Yi lebih kuat dari keluarga O, dan dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia pasti tidak akan kalah dalam taruhan besar ini. Di hotel, Li Qi sudah mendiskusikannya dengan Ye Qiansui dan berulang kali memberitahu Lin Yi tentang pengaturannya. Tidak ada masalah dengan Sun Hata, dan keluarga Ye bisa masuk, tapi keluarga Li dan He Feng dari teknologi medis Heiyun pasti tidak akan menonton tanpa daya. Li Qi berkata, mereka pasti akan mengambil tindakan. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Terutama teknologi medis Heiyun, yang telah lama menganggap kota utara sebagai medan perang utamanya, berniat untuk mengalahkan keluarga Ye di sini dan membalas rasa malunya, tapi bagaimana keluarga Ye bisa membiarkan He Feng mendapatkan mimpi ini? Kamu telah mengatur segalanya, Lin Yi bertanya. Siap, Li Qi mengangguk, jika perlu, saudara Yi mungkin perlu mengambil tindakan. Teknologi medis Heiyun ingin mengalahkan Yes, tapi secara kebetulan, kami juga ingin mengalahkan teknologi medis Heiyun. Kami ingin menginjak mereka, membangun pijakan yang kokoh, dan bahkan membuka jalan bagi pasar luar negeri di masa depan. Ekspresi Li Qi tidak terlihat seperti sedang bercanda. Dia adalah seorang pria muda berusia awal 30-an, dengan keberanian dan ambisi yang tidak dia sembunyikan sama sekali. Dia tampak seperti orang tua yang telah berkecimpung dalam bisnis ini selama beberapa dekade. Tidak peduli di lingkaran mana Anda berada, yang penting adalah memiliki rekan yang baik. Demikian pula, yang lebih penting lagi adalah memiliki lawan yang cocok.
Karena hanya lawan yang bisa menginspirasi diri yang lebih kuat. Tidak masalah, jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahuku. Lin Yi meliriknya dan berkata, saya percaya pada kemampuan Anda. Dengan kepercayaan Lin Yi, Li Qi tidak perlu khawatir. Dia mengangguk dan segera membuat pengaturan. Dia sudah bernegosiasi dengan Sun Hata, dan dia hanya bisa menunggu Ye Qiansui mengangguk ke Lin sebelum dia bisa membuat pengaturan secara langsung. Melihat Li Qi memasuki kondisi bertarung, Ye Qiansui merasa bahwa mempromosikan Li Qi untuk melakukan hal-hal ini adalah keputusan yang paling tepat. Dia tidak perlu terlalu khawatir lagi. Ada modal asing di belakang teknologi medis Heiyun, dan juga terlibat dengan beberapa kekuatan besar dalam negeri. Apakah kita yakin tidak berniat memberikan jalan keluar untuknya? Apa yang Ye Qiansui pertimbangkan adalah memberikan sedikit margin saat melakukan sesuatu, yang mungkin berguna di masa depan. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Jika Anda memberi kesempatan pada lawan seperti ini, dia mungkin tidak akan memberikannya kepada Anda. Alasan mengapa teknologi medis Heiyun kuat bukan hanya karena latar belakang investasi asingnya. Mereka dapat menempati sumber daya penting di kota utara. Itu sebabnya Lin Yichai menganggapnya sebagai tujuan penting. Terlebih lagi, jika perusahaan Ye ingin merambah ke luar negeri di masa depan, ia juga membutuhkan batu loncatan. Pusat perbelanjaan itu seperti medan perang, dan terkadang musuh tidak mengizinkan Anda memilih dengan bebas. Kamu tinggal mengambil keputusan. Ye Qiansui mengangguk dan melihat Lin Yi bersikeras pada idenya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segalanya tampak tenang sekarang, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa sejak dia melangkah ke kota utara, ketenangan ini hanya dangkal. Ada arus bawah yang melonjak dalam kegelapan. Lin Yi dan yang lainnya tahu betapa memahaminya, tapi Ye Qiansui tidak bisa merasakannya lebih jelas. Pada saat yang sama, He Feng juga membuat pengaturan akhir, bersiap untuk pertarungan sengit dengan Ye. Ini adalah kota utara, tempat teknologi medis Heiyun telah beroperasi selama beberapa dekade. Kegagalan Seng Hai sangat memalukan bagi mereka, jadi mereka harus mendapatkan kembali wajah mereka dan mempromosikan kemungkinan perkembangan keluarga Ye ke atas. Semua saluran telah dipersiapkan sepenuhnya, dana telah disediakan, dan markas besar kelompok tidak mengajukan keberatan apapun. Sekretaris itu menceritakan segalanya kepada He Feng. Keberatan, He Feng mencibir, beraninya mereka menolak sekarang. Apa yang terjadi di kota Beifang? Orang itu, Sun Hata, sebenarnya secara terbuka ingin bekerja sama dengan keluarga Ye. Ini menunjukkan bahwa banyak hal telah terjadi secara diam-diam yang tidak kita ketahui. Dia ingin menyelidikinya, tetapi setelah berita itu sampai ke beberapa keluarga kaya raya, tidak terjadi apa-apa. Apa artinya ini? Ini hanya menunjukkan bahwa keributan yang disebabkan oleh orang-orang Ye Tianhai telah menyebar ke keluarga-keluarga kaya raya. He Feng tidak akan mempercayainya sebelumnya, tapi sekarang, dia 100% yakin bahwa pasti ada dukungan dari keluarga kaya raya di belakang keluarga Ye. Pertarungan ini bukan lagi pertarungan fana. Bagaimana mungkin kekuatan besar di balik teknologi medis Heiyun tidak mengetahuinya? Mereka tahu bahwa mereka masih berani membiarkan diri mereka bertarung dengan keluarga Ye. Bukankah mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak hal yang mereka inginkan di utara? Ikuti rencananya. Kali ini, kita tidak boleh gagal. Perintah He Feng. Ya, sekretaris segera pergi untuk membuat pengaturan. Sekutunya saat ini hanyalah keluarga Li, dan keluarga Ye serta keluarga Sun telah berkumpul. Tidak ada pergerakan di antara 4 keluarga terkaya. Di permukaan, sepertinya ini benar-benar persaingan antara teknologi medis Heiyun dan Hai keluarga. Apakah ini kompetisi normal di Mal? He Feng tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Tidak, ini adalah perjuangan hidup dan mati. Tidak peduli siapa itu, dia akan kalah total dan kehilangan segalanya. Dia akan mempertaruhkan segalanya untuk bertarung sampai mati bersama Ye. Suasana di kota utara jelas berbeda. Keluarga Ye mengumumkan bahwa mereka akan secara resmi memasuki pasar utara. Keluarga Sui dan keluarga besar lainnya yang menderita kerugian di Tianhai segera mengirimkan berkah mereka, tidak ingin menyinggung perusahaan seperti itu dari kota kecil biasa. Keluarga Sun lebih lugas dan dapat memberikan bantuan dan dukungan tanpa bersusah payah atau bahkan menghindar darinya. Seolah-olah mereka dengan sengaja memberitahu semua orang bahwa keluarga Sun kami adalah teman, mitra, dan rekan seperjuangan keluarga Ye. Siapapun yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Ye harus menjadi lawan keluarga Sun saya. Selain kedua partai tersebut, sisanya adalah penonton. Ada yang ragu-ragu, tidak tahu di mana harus berdiri dalam pertempuran ini. Ada pula yang takut mengambil tindakan dengan mudah dan sangat berhati-hati. Keterampilan paling penting untuk bertahan hidup di utara adalah menilai situasi. Lagi pula, jika Anda tidak hati-hati, itu akan musnah. Bersambung.